Halo semuanya, perkenalkan saya Yuri Maulana Rensuti. Saya adalah seorang CEO dari perusahaan startup. Nah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan dan insight kepada teman-teman semuanya mengenai strategi sukses untuk membangun startup yang baik. Nah, tentang apa itu startup bisnis? Yuk kita simak video berikut ini. Oke, sebelum masuk ke videonya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuri Maulana Ramputi dengan NIM 71935200048, mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Jumiadi Abdi Winata AKMSI. Nah, saya Yuri Maulana Ramputi akan menjelaskan mengenai startup bisnis. Halo semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan penting mengenai aspek-aspek dalam startup bisnis, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu startup bisnis. Nah, pada dasarnya startup bisnis dapat dikatakan adalah sebagai perusahaan rintisan yang baru dirintis atau baru beroperasi. Itu artinya perusahaan tersebut masih dalam fase pengembangan dan penelitian untuk mencapai target pasar dan melakukan pengembangan produk. Startup bisnis merupakan suatu perusahaan atau suatu bisnis yang identik dengan produk atau layanan yang berbasis dengan teknologi, merupakan bisnis yang mengutamakan ide-ide serta memberikan solusi bagi para konsumen. Nah, setelah kita mengetahui secara singkat apa itu startup bisnis, maka kita akan membahas lebih jauh mengenai aspek-aspek dalam startup bisnis. Kita masuk ke aspek pertama, yaitu aspek perizinan. Nah, aspek perizinan dalam startup bisnis itu seperti apa sih? Perusahaan startup dalam menjalankan usahanya di Indonesia wajib memiliki izin usaha atau izin operasional sebagaimana diwajibkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia sesuai dengan model bisnis kegiatan usaha yang dijalankan. Nah, apa sih dokumen yang perlu saat perizinan startup? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu akta pendirian usaha. Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu dokumen yang dibuat oleh notaris sebagai langkah awal untuk pendirian usaha. Pada dasarnya, akta pendirian berisi nama badan usaha, modal, jenis bidang usaha, tempat dan kedudukan badan usaha, susunan pengurus, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam badan usaha. Dokumen legalitas yang satu ini sangat penting dimiliki dalam bisnis startup sebagai syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mengurus legalitas lainnya. Nah, untuk dokumen yang kedua yaitu NPWP Badan Usaha. NPWP Badan juga menjadi salah satu dokumen yang wajib yang menjadi syarat ketika ingin mengurus legalitas lainnya, seperti surat izin usaha, perdagangan, rekening perusahaan, pengajuan modal ke bank, hingga kesempatan mendapatkan proyek bisnis dari perusahaan swasta maupun pemerintah. Nah, dokumen yang ketiga yaitu surat izin usaha perdagangan. Aturan baru mengenai surat izin usaha perdagangan tertuang dalam Permenak nomor 7 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Permenak nomor 36 tahun 2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan, di mana surat izin usaha perdagangan akan tetap berlaku selama perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha. Selain itu, untuk memperoleh dokumen surat izin usaha perdagangan, perusahaan startup harus memperhatikan bahwa barang-barang yang dikomersikan tersebut telah mendapat izin operasional khusus dari lembaga terkait atau belum. Dokumen yang keempat yaitu izin usaha industri. Izin usaha industri wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan kegiatan untuk penyelenggaraan portal, website, atau platform digital untuk kegiatan komersial. Nah, termasuk startup juga nih yang bergerak di bidang marketplace dan situs perbandingan. Nah, untuk sektor yang secara khusus, terutama yang terkait dengan bidang keuangan dan sistem pembayaran, perusahaan startup wajib mendapatkan izin usaha sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk financial teknologi startup, sangat penting yang terlebih dahulu untuk mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan, baik otoritas jasa keuangan maupun dari Bank Indonesia, sebelum menjalankan kegiatan usahanya. Nah, untuk dokumen yang keenam, surat keterangan domisili perusahaan. Tidak hanya mengurus surat izin usaha perdagangan, sebagai pengusaha yang taat pada hukum dan peraturan yang berlaku, pengusaha tersebut juga wajib mengurus surat keterangan domisili perusahaan sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki domisili alamat yang tertera dalam surat keterangan domisili perusahaan. Nah, dokumen yang ketujuh merupakan tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan merupakan salah satu dokumen pengesahan yang wajib dimiliki oleh suatu perusahaan, termasuk startup.
Pengurusan tanda daftar perusahaan biasanya merupakan langkah akhir dalam proses pendirian badan usaha termasuk startup. Sebab untuk mendapatkan dokumen ini terlebih dahulu harus memiliki akta pendirian perusahaan, NPWP, surat izin usaha perdagangan, maupun izin usaha industri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan butuh aspek perlindungan. Aspek perlindungan terhadap kekayaan intelektual di dalam startup bisnis sangatlah penting. Merek dagang perusahaan hingga produk maupun layanan digital yang nantinya akan dihasilkan oleh suatu perusahaan harus dilindungi. Hak-hak eksklusif dalam hak kekayaan intelektual merupakan aset tidak berwujud, namun memiliki nilai ekonomi yang tinggi, serta dapat meningkatkan dan mengikuti valuasi perusahaan. Maka pendaftaran hak kekayaan intelektual dalam perusahaan startup ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan suatu keharusan. Sebab daya saing suatu perusahaan startup tidak hanya dibangun berdasarkan tampilan akhir dari produk yang akan dipasarkan, namun bagaimana brand image dari jasa tersebut dibangun, melainkan bagaimana daya saing perusahaan tersebut dibangun melalui perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Nah, dokumen yang ke-9 yaitu merek dagang. Ketika seseorang memutuskan untuk memiliki bisnis startup, merek dagang merupakan hal yang sangat penting yang harus dipikirkan. Selain dapat membedakan bisnis yang satu dengan bisnis yang lain, merek juga mempermudah bisnis untuk diingat dan dikenal target pasar dan konsumen. Dengan mendaftarkan merek dagang secara tidak langsung, hal ini juga dapat melindungi bisnis secara hukum untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya menggunakan merek dagang perusahaan kita sebagai merek dagangnya sendiri dan dapat berpengaruh terhadap reputasi merek dagang yang kita miliki. Pendaftaran merek dagang di Indonesia bersifat first to file, artinya yang paling cepat mendaftarkan mereknya akan memiliki kemungkinan paling besar untuk diakui sebagai pemilik merek tersebut. Jadi meskipun kita telah memiliki suatu merek dagang terlebih dahulu, namun jika ternyata ada pihak lain yang mendaftarkan merek dagang yang sama, maka pihak tersebut akan diakui sebagai pemilik yang sah atas merek dagang yang kita miliki atau yang kita pikirkan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa saja aspek perizinan dalam startup bisnis, maka selanjutnya adalah aspek produksi dan produk. Nah, jika kita ingin memiliki bisnis startup yang sukses, berarti startup tersebut harus mampu bertahan dalam industrinya. Sehingga untuk membangun startup yang sukses, seorang entrepreneur harus mampu menerapkan beberapa hal, seperti fokus. Nah, fokus di sini berarti fokus kepada apa yang sedang dikerjakan. Misalnya, ketika dalam tahap pembuatan dan pengembangan produk, maka fokus terhadap hal tersebut. Dan yang paling penting adalah saat menawarkan produk kepada konsumen, apakah produk ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen atau belum. Nah, untuk beberapa jenis produk dari startup bisnis, yuk kita simak penjelasan dari berikut ini. Nah, untuk yang pertama yaitu agriculture technology atau yang biasa dikenal dengan agrotech. Istilah ini disematkan pada startup yang dikembangkan untuk memberikan solusi di bidang pertanian. Dalam sebuah produk agriculture technology ini dapat berbagai macam produksi pertanian dan hasil laut. Startup agriculture technology ini diistilahkan dengan aquatech, namun tidak terlalu populer. Contoh startupnya yaitu Aruna, Eden Farm, dan Tiny Food. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu e-commerce. Untuk istilah yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi. Istilah e-commerce ini disematkan startup yang memberikan layanan jual beli online. Dalam beberapa startup e-commerce ini, sistem yang digunakan identik dengan brand menjual produk kepada konsumen. Tapi seiring berjalannya waktu, e-commerce mulai identik dengan sistem konsumen ini bisa bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Salah dua pengembang startup e-commerce yang menggunakan dua sistem tersebut adalah Tokopedia dan Shopee. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu education technology. Disebutkan juga edutech, di mana startup ini bergerak untuk memberikan seputar edukasi, baik formal maupun non-formal. Dalam startup edukasi, ini layanan memberikan adalah materi digital, kursus online, hingga pencarian guru belajar. Contohnya yaitu Ruang Guru dan juga Genius. Selanjutnya yaitu financial technology. Siapa di sini yang suka meminjam uang, tapi tidak kunjung diberikan pinjamannya? Sekarang tidak perlu khawatir lagi dalam peminjaman uang karena sudah ada financial technology atau fintech
yang merupakan suatu startup keuangan yang bisa memberikan layanan seperti peminjaman online, dompet digital, platform pembayaran, aplikasi investasi, dan juga urun dana. Sebuah startup financial technology harus dan wajib terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Contoh startup financial technology seperti Bibit, Kredivo, dan juga Dana. Nah, setelah kita mengetahui mengenai aspek-aspek produk dalam startup bisnis, selanjutnya kita akan membahas nih, apa sih aspek marketing dalam startup bisnis? Seperti yang kita ketahui, banyaknya pengguna internet saat ini membuat berbagai macam bisnis lebih mengutamakan pemasaran secara digital. Tidak terkecuali perusahaan startup yang sudah lama maupun baru merintis. Terlebih sebagian besar menghabiskan waktu online-nya di sosial media. Sehingga ranah tersebut menjadi media yang baik untuk melakukan suatu marketing atau promosi. Namun, untuk menjangkau dan menarik perhatian konsumen, hal yang harus diperhatikan dan dipahami terlebih dahulu adalah strategi pemasaran digital. Dengan menyediakan konten tak sekedar soal postingan berkala, tapi juga harus direncanakan sebaik mungkin agar hasilnya optimal. Tidak jarang juga strategi pemasaran digital yang terkesan hard selling mendapat stigma yang negatif dari netizen di media sosial. Karena sistem pemasaran seperti ini dirasa terlalu memaksakan produk dalam konteks tulisan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, beberapa strategi pemasaran digital ini bisa diterapkan sebelum memperkenalkan startup baru. Nah, berikut merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan marketing yang baik dalam startup bisnis. Yang pertama yaitu merancang program referral. Merancang program referral merupakan sebuah keputusan yang sangat tepat untuk mendorong transaksi startup. Ini merupakan suatu strategi yang berangkat dari pendekatan sederhana, bahwa lebih dari 90% orang lebih mempercayai rekomendasi yang datang dari orang lain daripada dari perusahaan penjual produk. Namun untuk membangun program referral dari nol juga bukan perkara yang mudah. Untuk membantu mempercepat eksekusi, kita harus bisa menggandeng tools dari perusahaan pihak ketiga yang secara khusus bergerak di bidang tersebut. Dengan demikian, kita dapat lebih fokus ke penciptaan produk ataupun pemasaran. Yang kedua yaitu konten marketing. Strategi marketing untuk startup jenis ini membutuhkan konsistensi dan juga dedikasi pemasar dalam menciptakan konten yang fokus pada apa yang pelanggan butuhkan, bukan hanya sebatas menjual dan menjual. Konten yang mampu menjawab kebutuhan konsumen dapat menjadi jembatan bagi suatu perusahaan untuk menciptakan rasa percaya atau trust, ketergantungan, dan kedekatan daripada melakukan iklan dari banner maupun dari televisi. Ketika unsur tersebut telah tercipta, akan mudah bagi konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Seperti yang kita ketahui sekarang, the biggest iklan yang paling dekat dengan kita adalah media sosial. Media sosial dengan iklan sekarang paling baik adalah TikTok. Dengan maraknya konten TikTok, akan baik melakukan iklan di TikTok, karena pengguna TikTok adalah dari segala kalangan. Jika kita teliti, juga banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki akun TikTok agar lebih dikenal melalui jalur sosial media dalam membuat konten marketing yang menarik sehingga masuk kepada pemikiran pengguna dan membuat keputusan pembelian. Yang keempat yaitu membangun image branding. Kebanyakan startup yang sukses justru dimulai dari kelompok yang kecil, bahkan tak jarang hanya digawai oleh satu founder. Kunci yang paling penting dalam membuka atau memulai startup bisnis saat memiliki kelompok yang terbatas seperti itu adalah tidak sungkan untuk menjadi pemain utama di dalamnya. Ketika dapat mewakili suatu startup dengan baik, maka energi positif tersebut akan menjadi suatu branding dan positif pula bagi startup tersebut. Nah, untuk yang kelima adalah strategi bakar uang. Nah, cara yang seperti ini pasti sudah banyak orang yang mengetahuinya. Cara yang paling benar di era sekarang adalah melakukan strategi bakar uang. Jika dikelola dan dikerjakan dengan baik, maka bisa melakukan bakar uang dengan cara yang berbeda. Jika pada umumnya perusahaan membakar uang dengan spot iklan, lalu berharap mendapatkan konsumen dari kampanye tersebut, seringkali feedback yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan. Lalu, mengapa tidak mencoba dengan memberikan uang tersebut langsung kepada konsumen dengan jaminan yang lebih pasti? Nah, caranya dengan menjanjikan bonus nominal tertentu jika pengguna mendaftarkan akun di layanan perusahaan tersebut. Strategi marketing ini sangat sukses dijalankan terutama oleh Tokopedia
Dari yang kita ketahui, Tokopedia telah berbagai macam melakukan penawaran seperti cashback, diskon, dan sampai melakukan bakar uang dengan konsep marketing dengan menggait BTS dan juga Blackpink sebagai brand ambassador Tokopedia. Dengan melakukan strategi seperti itu, Tokopedia berhasil mendapatkan unduhan yang meningkat dan lebih banyak mendapatkan perhatian dari kaum milenial untuk membeli produk dari Tokopedia. Yang keenam yaitu influencer marketing. Strategi marketing untuk startup akhir-akhir ini lebih banyak dikenal dengan sebutan endorse marketing, di mana pemasar menyaring sejumlah orang yang memiliki pengaruh dan popularitas untuk membantu memperkenalkan startupnya. Untuk beberapa kasus, strategi pemasaran ini sangat efektif apalagi di era saat ini. Seperti yang kita tahu, banyaknya influencer TikTok yang melakukan konten marketing seperti Jerome Pauline, Farhan, dan banyak lagi. Mereka melakukan promosi dengan layanan startup di bidang education. Dengan pemilihan orang yang tepat, maka pembuatan marketing yang dilakukan akan semakin baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Wah, pengetahuan kita sudah bertambah nih dari apa yang sudah dijelaskan. Bahwa marketing itu sangat penting loh ternyata, apalagi di era sekarang yang melakukan segala sesuatu dengan berbasiskan dengan teknologi. So, buat kamu yang ingin menjalankan bisnis startup, memulai sesuatu atau memulai marketing dengan cara yang bijak itu penting loh. Nah, setelah itu kita masuk nih ke aspek yang paling penting juga untuk membuat startup naik ke skala yang lebih besar, yaitu aspek keuangan dalam startup bisnis. Semakin berkembangnya teknologi yang ada, membuat banyak bisnis-bisnis informasi teknologi yang berkembang saat ini. Banyak masyarakat modern saat ini membuat startup sebagai usahanya. Namun, dalam menjalankan startup bisnis tentunya banyak hal yang harus diperhatikan. Menurut Philbert Tsai yang dikutip dalam Tech in Asia, menyatakan bahwa kinerja merupakan bagian tubuh dari suatu bisnis. Strategi merupakan suatu penggerak atau otak dalam suatu bisnis. Sedangkan finansial merupakan nyawa dari bisnis yang akan dijalankan. Kebanyakan orang menganggap jika perusahaan startup lebih membutuhkan kinerja dan strategi, sehingga banyak orang yang kurang memahami atau mengerti mengenai masalah finansial. Padahal finansial menjadi hal yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Nah, karena hal tersebut, finansial harus dipelajari mulai dari awal penggunaan bisnis dan proses awalnya terbentuknya suatu bisnis. Berikut ini beberapa aspek finansial yang perlu dikuasai ketika ingin menjalankan suatu bisnis, terutama bisnis startup. Nah, untuk yang pertama yaitu ramalan finansial. Hal ini cukup penting dalam menjalankan bisnis startup, yang mana akan dapat berasumsi mengenai bagaimana jalannya bisnis dan dijalankan berdasarkan dari berbagai kasus yang sudah ada. Yang kedua yaitu membuat rencana bisnis. Dalam setiap bisnis yang dijalankan tentunya membutuhkan rencana bisnis yang tepat, termasuk dalam perusahaan startup. Rencana bisnis yang matang tentu saja akan membuat kondisi finansial perusahaan semakin terjaga dan teratur. Oleh karena itu, sangat penting membuat perencanaan bisnis yang matang dan tepat sebelum memulai membangun bisnis startup. Yang ketiga yaitu membuat anggaran dana. Aspek anggaran ini mungkin mirip dengan ramalan finansial yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, pada anggaran ini lebih berfokus untuk mengikuti arus masuk dan arus keluar dari keuangan perusahaan, sehingga akan lebih baik jika merancang anggaran ini dari awal pembentukan startup, agar mengurangi risiko kebangkrutan yang bisa saja terjadi. Nah, untuk aspek keuangan yang keempat yaitu analisis break-even point. Pernah tidak membayangkan omset menurun sedangkan bisnis harus tetap berjalan atau berproduksi? Nah, bagaimana supaya hasil produksi tidak membuat bisnis menjadi merugi? Dengan membuat analisa break-even point ini, tidaknya membantu kita dalam perencanaan keuangan startup. Bagaimana caranya bisnis startup kita beroperasi sementara titik keseimbangan antara laba dan rugi di level 0. Kita juga perlu menghitung hubungan biaya tetap, biaya variabel, dan keuntungan serta volume aktivitas. Selama satu periode bisnis, kita mengalami BEP atau break-even point. Jika kondisi menunjukkan biaya total produksi sudah melebihi total penjualan, bisa dikatakan bisnis kita itu berada pada bawah titik break-even point. Yang kelima yaitu menerapkan disiplin keuangan. Setelah membuat perkiraan pengeluaran biaya yang harus dikeluarkan untuk menjembatani lahirnya bisnis startup, selanjutnya adalah melakukan disiplin keuangan.
Patuhi rencana anggaran sesuai dengan estimasi biaya yang akan dibuat. Jangan sekalipun memakai dana yang telah dialokasikan untuk sekedar membeli benda konsumtif yang tidak penting. Selain patuh pada anggaran, yang perlu diperhatikan juga adalah harus hemat dalam mengelola keuangan agar anggaran pada tahun pertama bisnis tidak mengalami defisit dan menyebabkan kerugian. Bukan kerugian karena tidak diminati produknya, tapi ulah karena sendiri yang gagal dalam mengelola keuangan perusahaan. Yang keenam dan yang terakhir yaitu dapatkan layanan konsultasi keuangan. Mengkontrak suatu konsultan keuangan dalam jangka panjang bekerja di bisnis yang masih baru dirintis tentunya butuh biaya yang tidak sedikit. Sementara itu kebutuhan karyawan seperti CTO dan CFO masih harus dipenuhi dengan budget yang sudah dihemat, terutama soal keuangan. Adanya konsultan tentu berperan penting untuk merencanakan keuangan dalam suatu startup di masa depan. Wah, pengetahuan kita mengenai startup ini sudah berkembang nih. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.